Ya kembali lagi di propaganda program sepak bola. Mantap sekali Kak. Saya tuh kan pengen banget jadi PNS ya. Oke. Karena panjang gitu karirnya. Pasti juga. juga. Jadi kalau nggak salah pensiunnya itu berapa tahun ya? Sampai 60 berapa ya? 65. 65. Ibu saya 65. Nah, di sisi lain Kak, pesepak bola ini punya karir yang tidak panjang. Karena kayak masa jabatannya Waduh. Kalau yang ini mah bukan tidak panjang tapi memperpanjang di tempat lain. Nah, saat sudah mencapai 30 tahun, mereka harus bersiap untuk berhenti kapan saja. Oke. Bisa jadi karena cedera yang menghinggapi atau sudah tidak diminati. Nah, ketidakpastian adalah sahabat karib pesepak bola. Selain ketidakpastian soal karir, juga soal di mana mereka tinggal. Karena ini ada Kak cerita teman saya, teman SMA, dia main di tim lokal lah. Dan sekarang kan saya cek ya, selama mungkin ada kayak 5 tahun terakhir gitu dia di mana. Ternyata cuma main fun football doang, ya tarkam gitu. Padahal dulu dia menghabiskan waktunya fokus latihan bola. Dan itu pindah-pindah kali ya. Pindah-pindah juga bener. Nah, hal inilah yang berlaku bagi para pesepak bola yang mengadu nasib di Eropa, pun dengan nama Diego Forlan. Kalau di Garut kan mengadu domba. Bukan, ini mengadu nasib ini mah. Nah, ia awalnya cuma anak muda yang umumnya sampai yang ya pada umumnya lah, sampai akhirnya Manchester United merekrutnya pada tahun 2002. Langsung terkenal. Betul. Forlan. Penampilannya juga tidak mengecewakan, termasuk membantu United juara Premier League 2002-2003 dan Piala FA 2003-2004. Nah, sejak saat itu ia kian akrab dengan yang namanya ketidakpastian. Nah, ini yang paling pentingnya itu adalah saat dia memutuskan untuk menikah, Kak. Wah. Jadi bisa dari United, Forlan ini mengelana ke Villarreal, Atletico Madrid, Inter Milan, sampai internasional hingga 2013. Di tahun tersebut, Forlan membuat keputusan besar dengan menikahi kekasihnya itu Paz Cardoso. Mengapa ini jadi keputusan penting? Karena 3 tahun sebelumnya ia tuh udah bertunangan dengan model Argentina itu Zaira Nara, tapi akhirnya putus juga. Jadi sebelum janur kuning melengkung. Emang ada di Argentina ada janur kuning juga, saya baru tahu. Nah, di usianya yang ke-34 pada saat itu Forlan sadar kalau transfer di sepak bola itu memaksanya tinggal bersama dengan kekasihnya, karena pasti harus dibawa-bawa. Benar. Terkadang ada juga pesepak bola yang sebenarnya berhasil dengan tinggal bersama sepanjang hidupnya. Tapi tidak sedikit juga yang banyak yang gagal. Ronaldo tuh hitungannya gagal kan. Betul. Jadi udah tinggal serumah sama pacarnya. Normal kan, jika dinikahi tapi ya pacarnya. Nah, ya ini akhirnya waktu itu memilih menikahi Paz dan membawanya turut serta kemanapun ia berlaga. Nah, ada sejumlah kekhawatiran termasuk bagaimana cara Paz untuk mengatasi ketidakpastian. Betul. Nah, setelah menikah yang paling utama tentu adalah rumah. Karena itu adalah tempat yang akan mereka tinggal untuk waktu yang lama. Benar, rumah itu jadinya penting ya. Betul. Jadi si Forlan sama Paz ini menikah pada 2 Juli 2013. Keduanya bulan madu di Maladewa sempat dan bersiap untuk menghadapi 2014 bersama-sama. Karena di 2014 ada pemilu. Waduh, enggak itu Indonesia doang. Soalnya si Forlan sama Paz ini tuh naik jadi calon bupati Jember. Tiba-tiba jadi bupati. Nah, Forlan emang seneng jalan-jalan gitu Kak. Dia tuh tipikal pemain bola yang kayak gitu ya. Momen bulan madunya ini jadi penting karena ia bisa menghabiskan sepekan di tempat yang tidak ramai, tidak ada kendaraan, tidak ada rapat jelang pertandingan, dan tidak ada latihan. Healing. Dan di Maladewa cuma ada Islam. Wah, bener karena emang iya. Iya Kak. Jadi kalau misalkan yang non Muslim nggak bisa jadi warga negaranya Maladewa. Ini Maladewa ada hubungannya dengan Ahmad Dhani nggak nih? Iya. Keributan itu mulai terjadi saat ia kembali ke Montevideo, lalu ke Porto Alegre untuk kembali pelatihan bersama internasional tim klubnya. Ia mulai dihubungi saudaranya yang juga merupakan agennya bahwa ada tawaran untuknya dari sejumlah negara seperti Amerika Utara, Meksiko, Brazil, dan Jepang. Nah, internasional masih membutuhkan jasa Diego Forlan. Akan tetapi karena gajinya yang tinggi, mereka terpaksa menjualnya. Internasional pun mengandalkan para pemain muda pada akhirnya. Nah, bukan rekannya di lini depan waktu itu Leandro Damião sudah dijual terlebih dahulu. Forlan pun tidak mengerti dia merasa tidak mengapa dijual karena uangnya akan membantu internasional secara finansial. Jadi niatnya baik sebenarnya, gak apa-apa jual aja. Yang penting timnya ini gitu. Sampai akhirnya ada rumor Kak, kalau Forlan ini tuh bakal main di Botafogo. Ya sendiri tidak mempermasalahkan itu, bahkan senang karena Botafogo main di Copa Libertadores. Balik lagi juga. Sayangnya internasional tak mau menjualnya ke sesama tim Brazil. Aduh, gitu. Bener.
Forlan pun memahami bahwa keputusan transfer tuh bukan cuma dia yang memutuskan, bukan cuma pemain, tapi klub juga. Apalagi internasional ini nggak ada niat buat ngejualnya. Sebenarnya nggak apa-apa juga ya kalau mau tinggal ya. Tapi internasional tuh ya itu tadi Kak, butuh sokongan finansialnya ya. Duit ya. Internasional pun bahkan udah nggak bermain di stadion ya karena direnovasi buat Piala Dunia 2014. Gajinya di internasional lancar, hubungan dengan pemain, manajemen, fans, wah bagus lah pokoknya. Dia pun bahagia di internasional, iya. Cuma dia kalau misalkan ke Botafogo nggak apa-apa, cuma internasional nggak mau ngasih dia ke Botafogo. Forlan pun akhirnya joget pogo. Botafogo itu saya juga tadi bingung dia joget-joget apa gimana timnya. Nah keputusan tetap harus dibuat. Forlan ini tertarik dengan tawaran dari Jepang waktu itu. Dalam hal ini Cerezo Osaka. Nah sebagai tukang jalan-jalan, Forlan akhirnya menikmati betul 4 kali kunjungannya ke markas para wibu. Iya benar. Kan kalau bagi wibu ke Jepang itu naik haji. Iya. Ayo saya ikuzo. Tiba-tiba Forlan jadi wibu, aneh banget. Nah, ia pun akhirnya menonton J-League dan menganggap sepak bolanya bagus secara teknis. Karena 2014 ya udah mulai oke lah. Udah mulai oke benar ya. Kini permasalahan utamanya adalah gimana sih cara dia ngasih tahu istrinya. Waduh, istrinya tuh nggak terbiasa gitu. Istrinya bukan wibu. Iya, bukan wibu lagi. Forlan sendiri sudah membriefing bahwa segala rumor tentang kepindahannya tuh salah. Jadi kalau misalnya istrinya Forlan mau pindah ke Chelsea, salah gitu. Bohong gitu. Kecuali itu terucap dari mulut Forlannya sendiri. Ini tuh kayak aturan kalau kita pas lagi ospek dari senior. Ada 2 aturan. Nomor 1, senior tidak pernah salah. Nomor 2, kalau senior salah, lihat nomor 1. Gak ada ujungnya. Iya benar. Pas mempermasalahkan kalau mereka nggak lagi tinggal di Brazil. Dan ini penting Kak buat Forlan karena pernah ada istri dari rekannya yang kesal harus pindah rumah. Pengalaman soalnya mereka tuh baru masang kitchen set. Jadi udah riweuh gitu macam kitchen set harus pindah gitu. Dan ini kebayang ya kalau soal pindah-pindah ini buat ibu-ibu karena emang susah kalau Kak nyari temen gosip yang enak. Apalagi nanti di Jepang dia nggak ngerti bahasanya lagi. Apa? Nah, untungnya waktu itu Forlan menikahi perempuan yang tepat. Bukan waifu. Untuk kan dua dimensi. Harusnya pas ya kalau Forlan menikahnya sama waifu aja ya. Nah pas waktu itu setuju untuk pindah meski harus pindahnya ke Jepang. Forlan sendiri tipikal orang yang bisa berteman dengan siapapun. Di setiap kota yang ia tinggali ia punya sahabat dekat. Mereka bahkan turut diundang ke pernikahannya tersebut. Itu tanda-tanda kalian udah sahabatan. Udah sahabat banget. Diundang. Menurut Forlan bukan hal yang mudah untuk pindah ke negara yang ada di belahan dunia lain. Akan lebih sulit kalau dia juga pindahnya sekeluarga. Untungnya mereka ini belum dikaruniai anak waktu itu sehingga masih fleksibel. Makanya kebayang nih sama Beckham, nanti kita bahas di episode selanjutnya. Yang saat dia pindah ke Spanyol tuh udah punya anak 2 Kak. Iya betul 2 ya. Sekarang ke Spanyol, ke Amerika. Betul. Nah meski pindahan hampir pasti terjadi tapi Forlan tetap profesional. Ia tetap mengikuti latihan pramusim internasional dan menjaga ucapannya. Para pemain lain, teman-temannya ini kerap nanyain soal rumor pindahannya kayak, kan kamu teh mana sih gitu, jadi enggak sih gitu. Jadi ke Jepang saya mau ditip nih. Buka just tip tuh gitu. Bantal anime. Dia udah mau dititipin tuh waktu itu. Nah tapi dia tahu kalau nggak bisa informasi itu disebarin ke semua orang. Karena bukan tidak mungkin nantinya yang akan sampai ke media gitu kan. Media tuh kadang ngasih kayak menurut sumber di dalam clickbait yang gak jelas. Forlan pun akhirnya tidak bicara apapun ke media. Ia tetap berlatih dengan keras. Nah Forlan bahkan akan tetap bertahan di internasional untuk menghormati kontraknya. Dan begitulah Forlan, seorang pesepak bola profesional yang ditunjukkan lewat perilakunya. Sehingga jangan aneh kalau Forlan ini akan lebih mudah menghadapi ketidakpastian karena ia selalu berkomitmen terhadap apa yang ia lakukan. Keren banget ya kayak. Jadi memang kayak sepak bola bisa aja kalau lagi musim bursa transfer kayak gini gitu ya, kayak tiba-tiba kamu pindah ke mana? Kamu pindah ke mana gitu kan. Dan kalau emang mentalnya gak kayak Forlan ini ya bahkan mempengaruhi kemampuan dia juga. Kadang ada orang yang ketika dirumorkan anak ini langsung drop permainannya. Kalau Forlan ini kan masih profesional. Masih profesional. Terus ada yang kayak misalnya jauh dari rumah ngedrop. Betul. Kayak Megawati. Untung kemarin menang ya. Saya kaget, kira saya Megawati yang ini yang Red Spark. Oh ini Megawati Red Spark, bukan yang Red Bull. Untung akhirnya kemarin dia menang. Betul, akhirnya menang juga kemarin. Kita jadi poli nih tiba-tiba. Itu tadi kayak pembahasan kita soal gimana sih sepak bola itu tuh sangat akrab dengan yang namanya ketidakpastian. Itu tadi pembahasannya jangan kemana-mana, tetap di Propaganda Program Sepak Bola. Untuk